Selanjutnya acara maidoh yang kedua dan doa yang akan disampaikan oleh Abah Kiai Haji Jaja Jamaluddin, pengasuh pondok pesantren Mursyidul Falah Lui Laja Majalengka. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allah la yasuqul su'a illallah. Bismillahi masya'allah ma kana min ni'matin min Allah. Bismillahi masya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala dinil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina arjul azab wa ala alihi wa ashabihi ya nabi ummah hikam amal ba'du. Al-mufaddalun wal mufaddalun, para alim, para kiai yang kita muliakan, wabil khusus al-alim al-qadir al-hafidh Kiai Irfan Sodik beserta Umi, pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Kendal, Al-Mukarram Kiai Haji Nur Fuad beserta Umi, pengasuh PP Retul Pusyatil Quran Bojo ya. Kemudian di sini ada Kiai Romli dari Kuningan. Beliau adalah salah satu pengasuh pondok pesantren di Kuningan yang saya bersama adik-adik saya mondok di sana. Termasuk adik saya A. Zubaidah itu dulu mondoknya di Kuningan. Sekarang beliau putranya dititipkan di sini. Dan itulah ilmu ya. Azubaidah mengambil ilmu dari Kuningan, ilmu dari sini. Itu mata rantai ilmu seperti itu. Kemudian pejabat pemerintah desa kelurahan, Ibu Siti Ariningsih. Wana Fuzul Akhos Akhinal Fadil, pengasuh pondok pesantren Darun Nasiin, Kiai Haji Murad Wibowo beserta adik saya tercinta beserta keluarga. Begitu pula para masyayikh, para kiai, para alim yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi sama sekali tidak menghormati ilmuwan hormat saya. Lumai perepun bapak-bapak, ibu-ibu, semua hadirin, wali santri, adik-adik santri semuanya, semoga kita semua mendapat hidayah ma'unah putus dari Allah. Amin, Allahumma amin. Para sepuh, para wargi sadaya, alhamdulillah enjing ieu pagi hari ini kita berkumpul di suatu tempat yang barokah,
di acara yang mulia, acara tasyakur khotmil Quran, yang tiada lain tujuan dari tasyakur ini adalah apa ya kira-kiranya? Tujuan yang ini adalah kita mengharapkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah telah berjanji la in syakartum la azidannakum. Maka kusabab itu, maka dengan demikian acara doa tasyakur ini yang pertama kita khusus mintakan buat para khotimin khotimah, terutama buat adik-adik anak-anak kita yang baru dihatamkan. Mugi-mugi Allah maringi tambahan nikmat berupa himmatun aliyah. Ibu-ibu naon himmatun aliyah? Atas nggak enggak bu? Simkulin jawabannya teh tetiasa bu, pesan saya tetiasa Sundanya. Tapi insya Allah bu sedikit ngerti kenapa saya di sana memaknai kitab itu Jawa. Seperti yang tadi kayak bacaan saya ngerti wal akhdu utai ngalap. Jadi makanya iku hatmun wajib itu pada mana gitu. Tapi kalau ngobrol nggak bisa. Tapi kalau ngerti kita ngerti. Jadi apa? Doa yang pertama kita mohon kepada kita berat kepada Allah, moga-moga anak-anak kita yang dihantai diparingi oleh Allah himmatun aliyah. Apa itu adalah merupakan semangat yang menyala-nyala, ya. Cita-cita yang luhur, semangat yang menyala-nyala untuk terus dan terus ada dalam thalabul ilmi. Amin, Allahumma amin. Kenapa? Karena yang namanya Al-Quran itu sudah luar biasa ya, bukan saja untuk dibaca, tetapi penting juga dimaknani, dipahami, dan diamalkan. Ini butuh proses yang panjang. Maka dikatakan salah satu syarat thalabul ilmi adalah watulis zaman, kedah lami masantrena. Kira-kira jarewong kata orang sini sing suwe mong sone, gitu kan? Watulis zaman sing suwe mong sone. Nah ini yang bertentangan dengan perilaku hari manusia sekarang ini. Sebab manusia sekarang ini kepengennya opo-opo cepat, betul. Jadi sekarang serba instan, ya. Dulu kita kalau mau ngirim surat lewat kantor pos, ya 1 minggu nyampe. Sekarang ada apa? Kemudian dulu ada telegram, lebih cepat. Sekarang tinggal WhatsApp, ya. Lebih-lebih sekarang ada video call, jadi udah kelihatan orangnya yang ada di luar negeri. Nah itu memang maksud pengen seperti itu. Boleh saja urusan itu, tetapi urusan cari ilmu tidak bisa begitu. Yang namanya orang mencari ilmu butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Karena alhamdulillah tadi kaget ya dari Mas Alfan, pertamanya begini ya, apa rubatalin lil Qur'anil azim wa Qur'anul azim anu itu langsung kaget. Banyak orang yang baca Quran jauhilah karena Allah justru melaknatnya. Ini dia harus digarisbawahi. Nah, tadi kan ya itu ditarik awal, jadi kaget dulu ya. Ternyata sebenarnya khairukum man ta'allama Quran, ya.
Pasti semua orang ingin jadi orang baik, betul. Pasti seorang ingin punya anaknya baik, kadang salah jalan. Sudah jelas tadi dari apa? Dari nas Al-Qur'an tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an. Nah, dengan demikian alhamdulillah kita harus bersyukur anak kita bukan anak saja ya, terus ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada mama ya, ada yang menghafal. Padahal saya umur 62 tahun tapi hafalnya surat Al-Ikhlas saja. Padahal kalau kita berpisah logika, Al-Quran cuma 6.660 ayat, 116 surat, 30 juz. Kalau kita hafalkan satu hari satu ayat, 6.600 sampai kali berapa hari? 6.660 hari, berarti berapa tahun? Hitung aja. Nah, jadi itu secara jelas seperti itu. Tapi nyatanya saya sudah umur 61 tahun, 62 tahun, hafalnya baru surat Ikhlas saja. Bapak Ibu, kita ulangi. Kalau cuma membaca Al-Quran, cuma dibaca, tadi Nabi mengatakan rubba qori'in, bukan tadi dikatakan kam rubba qori'in wal Qur'anu ya banyak orang membaca Quran tetapi Allah tidak memberikan hidayah, justru akan memberikan laknat. Kenapa? Karena untuk memahami Al-Quran zaman sekarang banyak sekali orang yang mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, cukup datang ke toko membeli tafsir dibaca, akhirnya baru hafal satu ayat sudah mengkafirkan tetangganya. Naudzubillah. Maka ingat, ini sudah istimewa luar biasa. Dia salah satu, termasuk anak saya ini yang tadi ikut hafal itu, sejak kecil dia pernah mendengar hadis Nabi, orang yang menghafal Al-Quran nanti di akhirat akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Itu sekali dia sudah kepengen hafal Al-Quran, kepengen membahagiakan orang tua, kepengen nanti di akhirat memberikan mahkota. Mudah-mudahan keinginannya disebutkan oleh Allah. Allahumma amin. Bukan untuk dunia saja, tapi untuk di akhirat nanti. Nah ini, jadi sekarang banyak sekali orang yang menerjemah Al-Quran cukup membeli terjemah, padahal Al-Quran harus belajar ilmu nahwu dan sorot, gramatika perlu sendiri, harus mengetahui bayan, badai, nahwu dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dalam Sahih Mriti dikatakan, Imam Osman mengatakan inna akhwafa ma'khuf wala di ilmi kita lam yarifin nahwa ayat bola fi qaul Nabi falyatabawa maqadahu min annar. Yang paling dikhawatirkan bagi pencari ilmu bila ia tidak mempelajari nahwu, maka akan masuk dalam kategori kata Nabi falyatabawa maqadahu. Allah telah menyediakan kursinya. Orang yang menerjemah Quran sembarangan dengan ro'ibnya itu siap-siap saja. Allah sudah menyiapkan kursi, tapi bukan di gedung DPR, di Naroko. Naudzubillah. Maka dengan demikian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mangga kita doakan bersama adik-adik kita, anak-anak kita, anaknya bapak kita, ya, semua diberi oleh Allah himmatun aliyah, semangat yang menyala-nyala, keinginan yang menggebu-gebu untuk terus dan terus ada di tempat thalabul ilmi. Apalagi kapan saja ilmu itu penting sekali. Iraha baege ilmu teh perlu. Kapan saja ilmu penting, tetapi di akhir zaman lebih penting. Di antara ilmu itu di akhir zaman bisa jadi barometer untuk keimanan seseorang. Orang bisa selamat imannya di akhir zaman jika punya ilmu. Nabi mengatakan,
Gitu. Takunu fitnatun fi akhir zaman yusbihur rajul fiha mu'min wa yumsi kafir. Akan terjadi fitnah, goncangnya keimanan di akhir zaman. Pagi orang masih iman, sore jadi kafir. Naudzubillah. Ayahnya iman, anaknya kafir. Semua tidak. Ilaman ajarohullah, kecuali orang yang diselamatkan oleh Gusti Allah. Jika Allah menyelamatkan, dimanapun kapanpun akan selamat, dalam kondisi apapun. Allah itu Al-Hadi, Allah itu yang memberi hidayah, yang memberi petunjuk. Dan si Allah semuanya kodim. Kodim itu tidak ada awalnya, tidak ada selama-lamanya. Insya Allah Islam di zaman penjajah tetap eksis, di zaman orde lama eksis, orde baru eksis, di zaman goblogisasi juga eksis. Goblogisasi. Kenapa goblogisasi? Sebab di Majalengka mah ada anak umur 7 tahun sudah bisa menghentikan pengajian, pengajian. Maka namanya goblogisasi. Ada anak usia tahun bisa membuatkan pengajian. Gimana? Pak Ustaz, dibacanya ya. Kenapa? Sinetronnya ramai. Pak Ustaz, jangan ngaji dulu. Ternyata anak-anak pada keluar satu-satu. Sudah lihat mau ngaji, anak tinggal 2. Ya udahlah, sama-sama aja nonton televisi orang bareng. Itu namanya goblogisasi. Nah, Bapak, Ibu-ibu, jadi ingat, yang namanya ilmu kapan saja penting, di akhir zaman lebih penting. Salah satu hadis Nabi mengatakan, asbahtum fi zamanin kathirin fuqahu qalilin kutubahu kathirin mu'tu qalil sa'iluhu al amal fihi abdullu minal ilmi. Saya ti ala nas zamanun kafirun khutubahu qalilun fuqahu kasirun sa'iluhu qalilun mu'tu al ilmu fihi abdullu minal amal. Kata Nabi ya, kalian para sahabat hidup di zaman yang sudah ayem, tenteram, tenang ya, obat yang ngerti ilmu, banyak dan tahu aturan-aturan agama, tapi jarang yang jadi tukang pidato. Nanti di akhir zaman akan datang ke baru zaman kafirun khutbau, banyak orang yang bisa pidato, semua orang bisa pidato, cuma saya nggak bisa pidato. Tapi qalilun sedikit yang ngerti agamanya. Kafirun sailu, banyak yang ngirim proposal sana kemari, tapi qalilun mutujan yang ngasihnya. Kalau tulis seperti ini, kata Nabi, al ilmu abdul amal, maka penting ilmu dipelajari untuk menyejukkan umat, untuk menenangkan umat. Nah, salah satu contoh, bukan kita untuk mengerti kesalahan orang lain ya, kita sering bepergian sholat di pom bensin ya, sholat di terminal-terminal. Pernah kita melihat orang sholat, ada pemuda rambutnya gondrong, pakainya kaos singlet, terus pakai ada tato di dada di tangannya, kemudian dia sholat. Allah Akbar, alhamdulillah. Kita bahagia sekali melihat pemuda bertato sholat. Coba kalau kita melihat pemuda bertato sedang mabuk, kita sedih kan? Pemuda pada sholat, alhamdulillah, dah bahagia sekali. Sholat Allah Akbar, ke atas sampai kaos, bawahnya pakai lepis, begitu sujud, begitu ruku, masalah pantatnya kemana-mana. Ini di sini al ilmu aku lebih minal amal. Udah, jangan lama-lama ya. Jadi ibu-ibu jangan ragu-ragu, anak di pesantren ya. Nanti anak pesantren masa depannya gimana? Suram. Apa kalau tidak pesantren cerai? Insya Allah tidak ada santri jadi pengangguran, tidak ada. Karena santri dididik kreatif ya. Insya Allah santri pulang dari pesantren, misalnya ada yang memelihara ikan, enggak malu ya.
ada yang jadi petani. Nabi sendiri di Mekah jadi pedagang ya, itu. Bahkan ada santri yang sukses memelihara, dia bawa gelar Sayyidul Ayam. Ya, santri sukses memelihara ayam, maka dia bilang Sayyidul Ayam. Apa ayamnya? Juragan pitik. Gitu. Sedikit kita aja, mudah-mudahan ya sedikit ada manfaatnya ya, kepada juga tidak lupa kepada masyarakat sini ya. Saya nitip itu adik saya yang di sini ya, itu barangkali tidak bisa adaptasi, yang mohon dimaklumi. Gitu aja ya, mudah-mudahan anak-anak jadi kita terus semangat belajar, terus sampai dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi wa li kulli sholihatin nabi al-fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sayyidina hamdayi wa ni'amah. Ya Allah ya Rabbana kalhamdu kama yang terhadap Allahumma sholli bihaqil fatihah mu'azzamati wa sadaqil masani antak tahalana bi kulli khair anta qadala alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min hadha khair wa anta ya maulana mu'amrah khair wa anta qawlana fi adyanina wa ma'hadina wa anfusina wa walidina wa sababina min kulli mihnatin wa husin wa ghair inna qawli kulli khair wa qawli khair ya arhamar rahimin. Masalahnya khair kulli ajilih wa ajilih ma na'lam mena'ibkan syari kulli ajilih wa ajilih ma na'lam kamalan masuk al-jannah wa maqabalana min kulli khairin wa na'udzubika minan nar maqabalana min kulli masuk min khairin ma sa'alakum abduka wa nabiyyuka sallam wa min syari masalahnya Allahumma Allahumma al-hadiyah buk'atan mubarakah mahbubah Allah kalina bi barakah ya wa adin kana sabai wa adin tasai ya kan ya haru manafahu wa man kamna nikmati tamamah ismati dawamah rahmatu semula malaikat tuhan wa min aish arfada amna umar asada amna ihsani atamah na'ami amma atada abah fatah Allahumma kullana aruna maqtin bi sa'adah ajalana bi ziyadah amalana wa yuriduna salawat ila rahmatika wa salamalana wa yuriduna ala dzunubina wa munna ana bi dzati taqwa jalana wa yuriduna taqwa sabitna ahli istiqomah wa yuriduna ma hiya mal qiyamah wa salatu wa ujar wa salatu atikri qobana wa qoba abarina wa ummahatina wa awladina wa asyaduna ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.